kedua yang akan dibahas oleh Rima, ada materi ketiga yang akan dibahas oleh Revita dan Yulia, ada materi keempat yang akan dibahas oleh Ajeng, ada materi kelima yang akan dibahas oleh Lena, dan terakhir ada kesimpulan oleh Rizal. Selamat menyaksikan. Menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan Presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi, yakni Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Ciri-ciri demokrasi terpimpin pada masa ini adalah sebagai berikut. Pertama, dominasi presiden. Kedua, terbatasnya peran partai politik. Yang ketiga, berkembangnya pengaruh PKI. Pada masa ini terjadi penyimpangan antara lain. Yang pertama, sistem kepartaian kabur. Kedua, banyak pemimpin partai yang dipenjarakan. Ketiga, peranan perlemah-lemahan bahkan dibubarkan oleh presiden. Presiden lalu membentuk DPR-GR. 2. Peta kekuatan politik nasional. Kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. Dihidupkannya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing pemberontakan Madiun 1948. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955, kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. Isu politik luar negeri mengenai Irian Barat atau sekarang Papua adalah salah satu tantangan besar bagi Kabinet Republik Indonesia atau RI. Meskipun Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari RI setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, statusnya belum sepenuhnya diakui oleh Belanda. Hingga awal tahun 1950-an, pada konferensi meja bundar atau KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan selama 1 tahun dan disepakati dalam Piagam Penyerahan Kedaulatan. Piagam tersebut menerapkan bahwa status quo Irian Barat atau Niau Guinea akan tetap berlaku dengan jaminan bahwa masalah kedaulatannya akan diselesaikan melalui perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Konferensi Uni di Jakarta dan Belanda efektif memperkuat diplomasi Indonesia dan mendorong Belanda untuk berunding bilateral. Upaya merebut Irian Barat merupakan bagian dari cita-cita kemerdekaan Indonesia yang dicanangkan pada 17 Agustus 1945. Lalu kemudian pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Perintah Trikomando Rakyat atau Trikora yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, menggagalkan pembentukan negara boneka Papua oleh Belanda. 2. Mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat. 3. Memobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan bangsa. Sebagai tindak lanjut dari Perintah Trikora, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda dipulihkan pada tahun 1963 dengan membuka kembali kedutaan Belanda di Jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag. Dengan pemulihan hubungan ini, perjuangan untuk merebut kembali Irian Barat pun berakhir dan wilayah tersebut resmi kembali ke pangkuan Republik Indonesia. 4. Konfrontasi terhadap Malaysia.
Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdurrahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Kemudian diadakan Konferensi Mapilindo Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Ketiga, kepala pemerintahan tersebut meminta Sekjen PBB membentuk tim penyelidik. Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Musselmoore. Tim tersebut memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun, sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah RI menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran komunike bersama Manila, yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Sarawak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia mengimplementasikan sistem ekonomi terpimpin yang memperkuat peran pemerintah dalam mengelola ekonomi dengan pendekatan komando. Sikap ekonomi berdikari dijadikan landasan kebijakan, dengan penekanan pada penguasaan aset nasional dan politik. Pemerintah Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris dan ancaman bagi revolusi Indonesia. Untuk meredakan ketegangan, diadakan Konferensi Mapilindo pada 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Menghasilkan Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan komunike bersama untuk mencapai penyelesaian damai mengenai pembentukan Federasi Malaysia. Kesimpulannya yaitu, konstituante gagal menghasilkan undang-undang dasar baru yang menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 membubarkan konstituante kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk MPRS dan DPAS. Dekret ini menandai awal demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk menstabilkan politik negara setelah masa demokrasi liberal. Namun pada praktiknya, demokrasi terpimpin menghadapi berbagai penyimpangan seperti konsentrasi kekuasaan pada Soekarno, pembubaran DPR, pengangkatan presiden seumur hidup, kebijakan luar negeri yang kontroversial, dan keluar dari PBB. Demokrasi terpimpin berakhir dengan surat pemerintah 11 Maret pada 11 Maret 1966. You're on the